belajar dari sini. Oke, perhatikan tinta yang berwarna biru ya. Oke, di sini adalah ketinggian maksimum gitu ya pada saat di titik B. Oke, tadi pada saat di titik B, VY-nya itu adalah 0 gitu ya. V-nya itu kita gunakan rumus GLBB yang ketiga. Oke, masih ingat GLBB yang ketiga itu persamaannya apa? Untuk GLBB yang ketiga yaitu V kuadrat. Kalau GLBB masih VT ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS gitu. Oke, nah persamaan ini kita ubah ke gerak parabola. Bagaimana untuk gerak parabola? Oke, VT-nya itu kita ganti dengan VY kuadrat. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH gitu. Nah, karena di titik B ini punyanya itu adalah ketinggian gitu ya. S-nya itu diganti dengan ketinggian, sedangkan A itu diganti dengan percepatan gravitasi bumi gitu. Mengapa negatif? Karena posisinya di sini ketika bola atau benda dilempar dari A ke B, dia itu masih masih mengalami perlambatan gitu kan, atau di sini gravitasinya bernilai negatif gitu karena ditarik oleh bumi gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan rumus ini, tadi VY-nya itu 0 gitu kan. Ya, tulis saja berarti 0 kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Berarti 2GH sama dengan V0Y kuadrat. V0Y ya, bukan V0 kalikan Y, tapi V0Y kuadrat. Oke, berarti di sini kita bisa mencari H. H sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Nah, H itu adalah ketinggian maksimum atau ketinggian pada saat titik B tadi ya. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa H max atau ketinggian maksimumnya itu rumusnya atau persamaannya itu ini. H max sama dengan V0 Y kuadrat per 2G. Seperti itu. Nah, oh ya, V0Y-nya itu masih bisa diuraikan lagi menjadi apa? V0 sin alfa gitu kan tadi diuraikannya. Oke, di sini kuadrat per 2G gitu. Oke, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G gitu. Berarti persamaannya ketika tidak diketahui V0Y-nya, maka kita menggunakan ini. H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Seperti itu. Oke ya, jelas, paham? Pada saat bola dilempar dari posisi A ke B, ternyata di situ membutuhkan waktu. Nah, waktunya itu berarti adalah waktu pada saat ketinggian maksimum. Berapa besarnya? Nah, waktunya atau waktu pada saat ketinggian maksimum ini dapat dicari menggunakan persamaan GLBB yang pertama. Untuk persamaan GLBB yang pertama itu apa? Ada yang masih ingat? Oke ya, kita ingat lagi GLBB. Oh, berarti GLBB yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 min GT gitu kan. Oh, berarti kita ubah menjadi persamaan gerak parabola yaitu VY sama dengan V0Y min GT. Oke, ini kalau dihitung A ya. Maaf saya lupa. Terus di sini A harusnya kalau masih persamaan GLBB, tapi kalau udah gerak parabola di A-nya atau percepatannya ini diubah menjadi percepatan gravitasi. Oke, tadi besarnya VY pada titik tertinggi itu berapa? 0. Oke ya, kita tulis saja langsung 0 sama dengan V0Y min GT. Oke, untuk GT berarti sama dengan V0Y. Berarti T di sini V0Y per G. Nah, T ini berarti adalah T pada saat ketinggian maksimum. Nah, V0Y ini kan bisa dijabarkan gitu ya. Tadi besarnya berapa? V0 sin
alfa gitu kan, V0 sin alfa per G. Nah, inilah persamaan dari ke, apa waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. V0 sin alfa per G gitu ya. Oke, next. Setelah kita mengetahui ketinggian maksimum dan uh, waktu yang digunakan atau waktu yang digunakan untuk mencapai ketinggian maksimum, nah, kita saat ini akan mencari tentang posisi atau kedudukan di titik X dan di titik Y gitu, atau jarak sumbu X dan sumbu Y gitu. Misalnya gini, maksudnya apa? Ketika ada pertanyaan, berapa posisi ketika bola berada di A1 gitu kan. Nah, berarti kalau misal di sini sudah posisi atau kedudukan, di situ berarti menanyakan jarak gitu. Nah, maksudnya itu jarak dari posisi awal menuju ke yang sini, urutnya ini tuh berapa. Kemudian eh, jarak dari titik pusat 0 atau titik A menuju ke Y itu berapa gitu. Nah, berarti kita harus mencari dulu bagaimana cara mencarinya. Oke, kita cari satu-satu di sini. Misalnya ya, kita akan mencari posisi yang berada di titik A1 gitu. Nah, kalau untuk mencari jarak dalam GLB itu persamaannya apa? Ya, kita ingat bahwa S sama dengan V dikalikan T, atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu, gitu ya. Nah, untuk gerak parabola, S ini diubah ke X atau sumbu X gitu kan, jarak gitu. Oke, X sama dengan, karena di sini X, berarti di sini V0X dikalikan T. V0X-nya itu apa? V0 cos alfa dikalikan T gitu. Berarti di sini sudah bisa dicari untuk posisi X atau kedudukan X itu di titik berapa A1. Nah, ya udah dicari aja menggunakan persamaan ini. X sama dengan V0 cos alfa dikalikan theta. Nah, bagaimana dengan Y? Nah, posisi Y, oke, karena posisi Y di sini sumbu Y itu GLBB, sehingga cara mencari Y itu menggunakan jarak pada GLBB. Oke, kita ingat rumus jarak pada GLBB itu rumus kedua ya, di mana S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Oke, kita ubah karena Y itu ke atas, berarti dia punya ketinggian, bukan jarak lagi gitu. Berarti ketinggian diganti S diganti dengan H. H itu karena di sumbu Y, berarti di sini V0Y dikalikan T min setengah AT kuadrat gitu. Oke. Kemudian V0Y-nya itu diubah V0 sin alfa dikalikan T min setengah AT kuadrat. Oke, karena gerak parabola berarti A-nya diganti gravitasi ya. V0 sin alfa kalikan T min setengah GT kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah bisa mencari tadi ya posisi atau kedudukan X, Y. Oke. H itu tadi bisa disimbolkan dengan Y gitu karena di sumbu Y gitu ya. Oke, boleh karena ada buku yang menyimbolkan dengan H, ada juga yang menyimbolkan dengan Y. Tapi intinya itu adalah kedudukan atau posisi, berarti X, Y gitu. Oke, kemudian kita akan mencari. Nah, di sini ketika bola di posisi A, berarti bola di posisi A berarti di situ posisinya atau kedudukannya itu berarti X, Y atau 0,0. Kemudian untuk di
titik A1 di situ bisa dicari menggunakan V0 cos alfa dikalikan T. Kemudian untuk Y-nya digunakan Y sama dengan V0 sin alfa kalikan T min setengah GT kuadrat. Oke, begitupun sama di titik B gitu. Di titik B juga dimasukkan saja X-nya itu berarti V0 cos alfa dikalikan T, dan untuk Y-nya V0 sin alfa kalikan T min setengah GT kuadrat. Oke, sekarang saya akan memberikan informasi. Nah, bagaimana jarak atau posisi ketika bola berada di titik C? Artinya apa? Ketika di titik C ini berarti kan jaraknya itu adalah jarak maksimum, gitu kan? Jarak maksimum yang ditempuh bola dari titik A menuju titik C. Mana jarak maksimumnya? Ya yang di titik C ini itu merupakan gerak maksimum atau jangkauan gitu, oke ya. Nah, cara mencarinya gimana untuk X maksimum? Oke, ketika X maksimum berarti kita menggunakan persamaan apa? Oke, karena di sumbu X berarti di situ menggunakan GLB. GLB S sama dengan V kali T berarti X sama dengan V0X dikalikan T. Oke, karena jaraknya maksimum berarti di sini juga menggunakan T maksimum atau T pada saat benda itu melayang. Nah, berapa besarnya T pada saat benda melayang? Oke, besarnya T pada saat benda melayang itu adalah dua kalinya waktu yang dibutuhkan dari posisi A menuju posisi B. Tadi kan kita sudah menemukan bahwa T pada saat Hmax itu adalah V0 sin alfa per G. Nah, padahal waktu untuk menempuh benda itu melayang atau pada saat benda itu melayang, waktu yang dibutuhkan itu adalah dua kalinya waktu bergerak benda dari A ke B gitu. Berarti ya sudah, waktu maksimalnya itu diganti saja. Nah, V0-nya ini kita ganti menggunakan V0 cos alfa dikalikan T maksimumnya. T maksimumnya atau T pada saat jarak maksimumnya. Oke, 2 V0 sin alfa per G gitu ya. 2 V0 sin alfa per G. Nah, tadi 2 itu dari mana? 2 itu karena waktu yang digunakan untuk menempuh jarak maksimum adalah 2 kalinya waktu yang digunakan untuk menempuh dari posisi awal menuju ketinggian maksimum. Oke, berarti di sini kita kalikan saja V0 kalikan V0 berarti V0 kuadrat cos alfa terus dikalikan sin alfa per G. Oh ya, duanya jangan lupa, berarti duanya di sini. Boleh ya, cos alfa kalikan sin alfa kalikan 2. Atau biar penulisannya rapi, kayak gini. Nah, boleh. Ya, per G. Nah, ternyata cos 2 cos alfa sin alfa ini adalah, menurut trigonometri, itu adalah sin 2 alfa. Nah, berarti di sini kita bisa mencari ya untuk X max-nya. Nah, X max-nya di sini adalah ini. X max-nya adalah V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa per G gitu. Nah, dari persamaan-persamaan ini berarti kita bisa menuliskannya di kolom tabel ini. Nah, bagaimana untuk kecepatan awalnya? Untuk kecepatan awalnya adalah komponen sumbu X. Kalau sumbu X berarti V0X sama dengan V0 cos alfa gitu. Nah, untuk komponen sumbu Y berarti V0Y sama dengan V0 sin alfa gitu. Oke, kemudian kecepatan pada waktu tertentu. Kecepatan pada waktu tertentu, komponen sumbu X itu adalah Vx sama dengan V0X sama dengan V0 cos alfa
gitu. Oke, kemudian untuk VY-nya atau kecepatan pada waktu tertentu komponen sumbu Y, berarti di sini VY sama dengan V0Y plus minus GT. Oke ya, di sini saya menggunakan plus minus, artinya plus itu ketika bola turun atau menuju ke tanah, sedangkan menggunakan negatif ketika bola itu bergerak naik atau berlawanan terhadap bumi gitu. Oke, V0Y-nya kita bisa ubah juga menjadi V0 sin alfa plus minus GT gitu. Oke ya, paham semuanya? Oke. Oke, sedangkan untuk posisi atau jaraknya kita bisa mencari menggunakan X sama dengan V0X dikalikan dengan T, di mana V0X-nya itu adalah V0 cos alfa dikalikan dengan T. Kemudian untuk posisi pada komponen Y, di situ kita bisa menulisnya Y sama dengan V0Y dikalikan T plus minus setengah GT kuadrat. Oke, nah untuk V0Y-nya kita bisa menjabarkan, berarti V0 sin alfa dikalikan T plus minus setengah GT kuadrat, di mana plus itu tadi menunjukkan bola mencapai tanah, sedangkan negatif itu ketika bola itu bergeraknya naik, seperti itu. Nah, bagaimana untuk ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimumnya tadi apa? Nah, untuk ketinggian maksimumnya kita dapat menuliskan di sini Hmax atau ketinggian maksimum adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, untuk jarak maksimumnya kita menggunakan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G gitu. Atau sin 2 alfanya itu bisa dijabarkan tadi V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G gitu. Boleh menggunakan yang mana gitu. Kemudian untuk waktu saat ketinggian maksimum di situ adalah T pada saat Hmax, berarti V0 sin alfa per G gitu ya. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan pada saat jarak maksimum atau waktu saat benda melayang itu menggunakan T, berarti di sini saya simbolkan TX max gitu ya, artinya waktu pada jarak maksimum atau waktu setelah benda mencapai tanah gitu. Berarti di sini adalah 2 kalinya TH max atau 2 kalinya V0 sin alfa per G gitu. Oke, ini sudah dituliskan dalam dalam tabel. Oke, nanti tinggal penjelasannya di bawah ini ya. Nah, silahkan dipelajari lebih terkait gerak parabola. Bisa dicari contoh soal terkait gerak parabola. Silahkan nanti ketika tidak bisa tanyakan langsung, atau ketika kurang paham, kurang jelas, tanyakan langsung kepada saya. Oke, di luar jam pelajaran. Seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.